Pandemi COVID-19 menjadi tantangan, bahkan ancaman bagi banyak industri. Banyak perusahaan yang terpaksa merugi. Tak demikian dengan PT Adi Sarana Armada Tbk atau yang dikenal dengan ASA Group. Ditargetkan tetap tumbuh positif di tahun ini. Apa formula sang Direktur Utama, Projo Sunaryanto? Bersama saya Rudian Danu, inilah CEO Talk. Pak Projo, apa kabar Pak? Baik, selamat datang di kantor ASA. Ini kita nggak salaman Pak ya? Oke. Karena lagi masa pandemi. Ya, saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak di CEO Talk. Silakan. Baik. PT Adi Sarana Armada Tbk tetap kokoh di tengah tekanan pandemi COVID-19. Meski terdampak, namun kinerja perusahaan masih positif. Di tengah pandemi, PT Adi Sarana Armada mencatat pertumbuhan pendapatan 38% pada kuartal pertama tahun 2020, naik menjadi Rp701,62 miliar dari Rp508,87 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Pelonggaran PSBB sejak awal Juni membuat 3 lini bisnis perusahaan semakin kokoh. Ketiga lini usaha tersebut adalah ekspres kurir antaraja, rental, dan lelang. Perusahaan yang secara komersial beroperasi tahun 2003 dengan aset hampir Rp5 triliun ini mendapat suntikan kredit modal kerja dari Bank Mandiri sebesar Rp1 triliun. Presiden Direktur PT Adi Perdana Armada, Projo Sunaryanto, menilai dana dari perbankan sebagai bentuk kepercayaan atas kinerja perusahaan yang tumbuh meyakinkan. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASA Group, Pak Projo Sunaryanto. Pak Projo, terima kasih banyak waktunya sudah berbincang bersama kami. Terima kasih. Ini kalau bicara soal bisnis, Pak, di masa pandemi COVID-19 ini yang belum ketahuan akan berakhirnya kapan, ini beberapa industri sudah terdampak. Ya. Bagaimana dengan ASA Group? Jadi kita nggak bisa pungkirin ya bahwa yang namanya semua industri pasti terdampak. Tinggal bagaimana kita mitigasinya. Jadi seperti ASA ini, memang marketnya kan B2B ya, korporasi, B2B. Okay. Nah, B ya customer-nya itu pasti terpengaruh. Nah, itu yang kita sekarang lagi memitigasi impact terhadap kita bagaimana. Jadi setelah bulan Mei, Maret, dan sampai dengan Juni, itu kan memang PSBB. Ya. Nah, itu dampaknya terhadap kita yang early termination itu sekitar cuma less than 1%. Less than 1%. Ini early termination artinya tadinya ada kontrak yang mestinya panjang, tapi terus diterminasi. Nah, okay. Itu hanya 1%. Hanya 1%. Okay. Nah, sampai dengan semester ini mungkin sekitar 2% lah. Ya, jadi dari sini kita melihat bahwa kriteria pemilihan customer kita ini cukup bagus. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah punya fondasi lama ya, seperti FMCG, terus kemudian utility seperti PLN segala macam. Nah, itu semua tetap membutuhkan transportasi. Okay. Dan memang marketnya kalau dalam krisis ini, perusahaan-perusahaan ini mulai memikirkan lebih efisiensi. Kalau misalnya transportasi kan tetap harus jalan. Yeah. Kalau mereka beli sendiri, capex-nya kan habis di sana. Betul. Nah, uangnya kan tidak dipakai untuk core bisnisnya. Nah, kenapa ada fasilitas di mana mereka hanya sewa bayarnya bulanan? Ini kan membantu cash flow. Betul. Nah, kalau mulai berpikir rasional, ya orang mulai beralih juga. Nah, itu new market juga gitu. Bahwa dalam kondisi krisis ada orang yang mesti berpikir lebih ekonomis gitu. Oke. Apa itu sudah terlihat? Artinya itu sudah yang terlihat. Jadi kalau sampai kemarin walaupun ada yang return kira-kira 1%, tapi kita masih ada backlog order sekitar 600 sampai 800 unit. Oke. New order. New order. New order. Itu di masa pandemi. Masa pandemi. Okay. Nah, itu makanya kenapa pada waktu pandemi ini kita juga mendapatkan facility dari Bank Mandiri 1 triliun bulan April itu. Oke. Ya kan? Karena banknya percaya bahwa bisnis kita itu stable gitu. Ya kan, masih tumbuh dengan stable gitu. Oke. Nah, kalau kita melihat dari hitungannya apa? Per semester atau per kuartal? Kuartal pertama bagaimana dan kuartal kedua ini bagaimana? Kuartal pertama itu kita masih growth ya, karena krisisnya itu kan COVID ini baru dimulai kan April. Iya. Nah, kuartal pertama itu bagus sekali kita masih growth dengan hampir 25%.
Tetapi begitu mulai April Mei, nah 2 bulan ini yang terpukul karena PSBB kan kita juga kantor-kantor customer-nya juga tutup, gitu kan, sehingga itu agak drop, terutama bisnis seperti lelang. Kita ada bisnis lelang di mana tidak boleh melakukan lelang secara fisikal. Jadi ya kita untungnya sudah menyiapkan lelang secara online. Nah itu drop kira-kira 40%. 40% waktu lelang. Tapi di bulan Juni ini begitu PSBB mulai dilepas ya, nah itu kan orang sudah bisa melakukan lelang secara offline. Jadi mereka datang ke tempat lelang kita, melelang mobil kan gitu. Tapi di samping itu yang udah biasa 2 bulan online juga ikut tetap online karena dia nggak mau datang gitu kan. Nah itu menyebabkan volumenya naik, jadi seperti V-curve gitu. Jadi itu yang membuat si bisnis kita itu ada yang stable, ada yang growing, ada juga yang terpengaruh sedikit. Gitu. Nah, lini bisnis Asa Group itu kan ada REN, yang B2B ya kalau nggak salah. Terus kemudian ada lelang tadi. Terus kemudian ada logistik. Nah, logistik ini di samping logistik yang biasa, kita ada logistik untuk e-commerce, ya. Jadi online commerce itu. Jadi kita melayani produk-produk dari e-commerce kan harus di-deliver. Nah, bisnis e-commerce itu kan growing-nya eksponensial. Dengan adanya COVID kan justru akhirnya orang mulai mikir beli online semua. Daripada offline, lebih baik online. Nah, di kita ini kenapa bedanya dengan yang lain? Karena di kita itu pick up dan delivered. Sehingga less contact. Langsung dari poin ke poin gitu diambil. Jadi si yang seller atau yang ngirim barang itu tidak usah datang ke outlet. Kita nggak punya outlet. Nah, jadi kan di pick up. Nah, kemudian diproses di hub, kemudian dikirim delivered gitu. Sehingga trackingnya real time. Jadi tiap saat ada di mana barangnya dia bisa track gitu. Nah, itu logistik. Terus ada juga DMS, Driver Management Service. Ya, nah itu juga berdampak di masa pandemi ini? Itu juga berdampak. Pertama dampaknya kenapa? Karena orang sudah takut kalau dengan driver ya kan, yang dia orang lain kan sebenarnya. Nggak tahu situasinya. Betul, kan? Nah ini sebenarnya memang berdampak kira-kira ya sekitar 5% lebih itu mulai nggak pakai karena dia harus di rumah kan buat apa pakai driver, ya kan? Nah itu akan berdampak di situ. Tetapi setelah Juni itu kita kan melakukan sosialisasi kepada driver kita, kemudian menyiapkan protokol kesehatan buat mereka, diperlengkapi dengan segala macam seperti masker, hand sanitizer, dan sosialisasi. Nah sosialisasi ini juga memang nggak mudah ya. Kita harus berbicara dengan mereka, kalau di kantornya bisa diatasin. Tetapi begitu sampai di rumah dan lingkungannya, ini bisa bermasalah, ya kan? Kalau dia sudah jaga, tapi anggota keluarganya nggak jaga, bisa kena juga, gitu. Nah, itu kita ngomong sama mereka. Kamu itu kan imam keluarga. Harus ngatasin bahwa harus mendidik supaya yang protokol kesehatan di rumah juga dilakukan. Harusnya didisiplinkan ya, diterapkan ya. Karena kalau nggak customer you kena, kalau customernya kena ya you nggak bisa dapat kerjaan kan. Nah, itu. Pak Projo, ini artinya kalau kita bicara kuartal 1 itu positif ya. Di kuartal 2 ini target Asa Group seperti apa? Jadi kalau dengan banyaknya yang ada yang turun, ada yang naik. Jadi kalau kita ngelihat yang sampai semester 2 itu memang kalau di-compare dengan semester 1 tahun lalu, itu memang ada penurunan dari segi bottom line. Kenapa? Karena kita kan ada invest baru. Seperti auction tahun ini ya, waktu itu kan kita mengambil ahli auction dengan financing kan. Nah, yang kedua kita ada delivery Antaraja. Itu ada borrowing money dari bank juga. Nah, itu yang membebanin daripada profit kita. Tapi nggak gede-gede amat gitu, paling 20% dari tahun lalu ya. Kira-kira semester 2 ini bisa sekitar 40 miliar lah net after tax. Kalau tahun semester lalu 2 atau semester 1 maksudnya? Satu semester pertama. Ya, kalau tahun lalu kan 59. Tapi kalau dari top line-nya, revenue-nya itu growing-nya 30% lebih. Pak Projo, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.